Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Pangestu. Saya di sini sebagai host akan membuka sebuah perbincangan dengan Mas Dimas Kusuma Pradana sebagai narasumber yang akan bercerita tentang manajemen waktu. Oke, kepada Mas Dimas saya persilahkan. Baik, terima kasih. Manajemen waktu adalah hal yang paling penting karena kebanyakan orang sukses adalah orang yang mampu manajemen dirinya dari hal yang paling dasar, yaitu manajemen waktu. Benar kata pepatah, waktu adalah uang. Kata-kata itu telah banyak dibuktikan oleh kebanyakan orang. Namun, banyak juga yang masih menyepelekan hal itu. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa orang yang sukses adalah orang yang bangun ketika semua orang masih tidur, duduk ketika orang lain baru bangun, berjalan ketika orang lain baru duduk, dan sukses ketika orang lain baru berusaha. Dan masih banyak lagi kata-kata motivasi yang memang sangat sulit diterapkan bagi kebanyakan orang, tapi memang mudah untuk diucapkan. Banyak cara sebenarnya dalam meraih kesuksesan. Para mahasiswa pasti memiliki cara-cara tersendiri atau membagi cara maupun tips mengatur waktu kepada kebanyakan orang. Tetapi tetapi ia juga tidak bisa memaksa mereka untuk meniru cara tersebut. Setidaknya bisa dijadikan eh, bisa dijadikan acuan oleh mereka-mereka yang masih belum punya rencana. Jika kita tinjau lebih dalam sebagai mahasiswa, jam kuliah mereka bisa bervariasi, mulai dari pagi hingga siang, bahkan sampai waktu maghrib. Belum lagi organisasi yang mereka ikuti untuk menambah pengalaman mereka. Ditambah lagi bagi para mahasiswa yang berpikiran untuk menambah pemasukan keuangan mereka. Benar-benar mereka harus mampu dalam menit waktu. Dan bagi para mahasiswa yang diharuskan bisa seimbang di antara tiga hal tersebut, benar-benar harus ekstra. Hal ini sangat penting karena waktu yang telah berputar tidak akan bisa kembali dan terulang lagi. Sekali kita melakukan satu kesalahan, kita tidak akan bisa kembali untuk memperbaikinya. Kita hanya bisa mencegah hal itu agar tidak terulang kembali. Sebenarnya hal yang paling penting bukan hanya bagaimana kita bisa membagi waktu, tetapi juga bisa dilihat hasilnya harus maksimal. Kalau menginjak tahun ajaran baru seperti tahun ini, apalagi bagi para maba, memang kita harus bisa beradaptasi. Seperti saya contohnya, awalnya saya memang berpikiran bahwa kuliah memang waktunya lebih singkat dalam pembelajarannya. Tidak monoton atau statis ketika di sekolah kejuruan seperti yang saya jalani dulu. Saya dari SMK yang sejak pagi sampai siang berada di sekolahan, tetapi setelah dialami justru malah lebih menguras banyak waktu dan tenaga. Sebaiknya dalam adaptasi itu juga harus mempertimbangkan kemampuan tenaga kita. Jangan sampai dengan banyaknya kegiatan justru kesehatan kita akan terganggu dan bahkan jatuh sakit karena tidak ada waktu untuk istirahat. Pahamilah dirimu, kamu hanya punya waktu 24 jam dalam sehari. Kamu tidak akan bisa melakukan 24 aktivitas dalam satu hari karena aktivitas itu juga menguras waktu. Maka putuskanlah dengan bijak aktivitas mana yang hendak kamu pilih yang nantinya lebih bermanfaat untuk kedepannya. Dan jika kamu telah menetapkan hal itu, kamu juga harus berusaha konsisten terhadap pilihanmu itu. Berikut cara-cara manage waktu yang bisa dijadikan acuan menurut saya. Satu, kita membuat jadwal. Jadwal merupakan hal yang utama dilakukan sebelum melakukan semua aktivitas. Tujuannya agar hal-hal yang harus dilakukan terencana dan terlaksana, agar tidak ada agenda yang terhadapkan ataupun melakukan hal yang sebenarnya tidak penting atau tidak perlu untuk dilakukan. Yang kedua, pembagian waktu yang wajar.
Dalam penetapan jadwal, kita juga perlu mencantumkan waktu pelaksanaannya. Sebagai contoh mengerjakan tugas, kita tidak mungkin hanya menyantumkan 15 menit, karena hal itu tidak bakalan mungkin dilakukan. Karena dalam mengerjakan tugas, walaupun semudah apapun, kadang ada saat kita tuh harus berpikir dan butuh waktu lama. Jadi dalam menetapkan waktu harus berdasarkan rasional dan realistis. 3. Penetapan tujuan. Setiap langkah yang telah kamu jalani sekarang adalah cerminan tujuanmu ke depannya. Semua tujuan yang akan kamu capai semua berawal dari niatmu. Jika niatmu kuat, apapun hambatannya pasti tidak akan menggoyahkanmu. Tetapkan niat, capai tujuan, dan fokuslah alasan mengapa kamu melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengan latar belakang itu, kamu bakalan bisa lebih yakin supaya tujuan awalmu dapat kamu raih dengan segala strategi dan dengan pembagian waktu yang akan mendukung tujuan awalmu. Setiap akan melakukan kegiatan apapun, jangan lupakan bismillah. Karena dengan hal itu, maka akan lancar semua rencana karena mendapatkan ridho darinya juga. Yang keempat, prioritaskan yang utama. Prioritas adalah hal utama yang harus kamu lakukan. Dari banyaknya hal itu, kamu harus bisa menetapkan mana yang harus dilakukan pertama dan hal yang bisa dilakukan nanti. Setiap manusia pastinya harus bisa menyeimbangkan di antara hal itu dan bisa berhasil dalam hidup. Seorang mahasiswa juga harus mampu membagi waktu beserta waktu yang diperlukan. Jika kamu menghadapi suatu permasalahan di mana waktu kegiatan atau pelaksanaan kegiatan itu bertuburkan, sehingga membuat kamu harus memilih di antara keduanya. Misalnya hari esok ada UAS dan kamu harus belajar padahal waktunya juga mepet dan di sisi lain kamu dihadapkan ikut rapat organisasi yang kamu ikuti. Pasti kamu harus berpikir keras hendak memilih yang mana. Saran saya kamu harus meletakkan belajar pada prioritas utama. Karena apabila kamu gagal ikut UAS, kamu tidak bisa kembali untuk memperbaiki nilai itu. Sedangkan rapat kamu masih bisa mendapatkan info tersebut dari teman-temanmu yang lain. Yang kelima, jangan menunda pekerjaan. Kebanyakan dari kita sudah suka menunda pekerjaan. Kadang rasa malas kita lebih besar ketimbang niat kita. Benturan waktu bahkan bisa terjadi saat kita sering membiarkan pekerjaanmu menumpuk. Karena dengan banyaknya tugas kuliah, tidak akan selesai dikerjakan dalam waktu semalam. Andaikan bisa pun, hasilnya pasti tidak maksimal. Di samping itu juga, pasti akan merasa kelelahan dan ngantuk saat mengikuti perkuliahan keesokan harinya. So, kerjakanlah tugasmu segera mungkin karena dengan cara itu, kamu tidak akan menyusahkan dirimu sendiri. Yang keenam, konsisten. Keberhasilan manajemen waktu yang tidak hanya ditentukan seberapa baik kita menyusun jadwal, pasti pada pelaksanaannya kita menemukan hambatan-hambatan. Sebagai contoh, kita sudah memiliki agenda untuk ke perpustakaan untuk mencari referensi tugas kita. Di tengah perjalanan kita diajak oleh teman kita untuk jalan-jalan atau refreshing. Kita juga harus berani mengatakan tidak, ada menolak dengan halus tentunya. Artinya kita juga harus konsisten terhadap apa yang telah kita rencanakan sebelumnya. Dan bisa dibayangkan apabila kita menyetujui ajakan tersebut, kita pasti tidak akan ada waktu dalam mencari referensi, apalagi sempat mengerjakan tugas tersebut. Yang ketujuh, checklist. Kita juga perlu menandai pekerjaan atau aktivitas apa yang telah kita kerjakan untuk memudahkan aktivitas apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Hal ini juga bisa mencegah janji ataupun kegiatan yang luput kita kerjakan, sehingga selalu ada koordinasi dari setiap aktivitas-aktivitasmu. 8. Evaluasi hasil. Evaluasi hasil juga merupakan hal yang terpenting karena dengan adanya evaluasi ini kita bisa memperbaiki jadwal ataupun kegiatan yang tertunda. Apakah kegiatan yang kita jadwalkan sudah kita lakukan semua? Jika tidak terlaksana atau ada hambatan penyebabnya apa? Solusinya bagaimana? Sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk kedepannya.
Jadi kesimpulannya, kita sebisa mungkin bisa memanage waktu agar segala kegiatan kita terencana dengan baik dan mengurangi hambatan yang ada. Dengan melakukan evaluasi untuk setiap jadwal, jadwal yang efektif adalah jadwal mingguan, karena apabila harian juga terlalu membuang waktu. Kita sebagai mahasiswa, maha artinya besar. Siswa yaitu kita sendiri. Kita sudah bukan lagi anak-anak, kita harus punya pandangan maju ke depan untuk sukses. Dan kesuksesan itu berawal dari manajemen waktu yang baik. Kalau dalam hal kecil saja kita sudah terbiasa, maka dalam menyelesaikan atau menghadapi hal besar pun pasti kita mengikutinya. Semoga penyampaian tentang manajemen waktu yang saya sampaikan ini bisa dijadikan pedoman ataupun acuan bagi para mahasiswa yang masih harus belajar dalam mengelola waktu yang ada. Sejujurnya saya juga masih belajar memanage waktu yang baik juga. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Oke, oke. Dan terima kasih kepada Mas Dimas Kusuma yang telah menyampaikan bagaimana cara manajemen waktu. Oke Mas Dimas, saya sebagai host dan pendengar nih ingin bertanya. Tadi saya mendengar Mas Dimas mempunyai trik bagaimana menolak secara halus ajak teman yang mana mengajak kita nongkrong, main. Padahal tugas kuliah kita belum selesai. Contohnya saya sendiri nih. Saya sering diajak pergi main sama kawan, nongkrong sana sini, tapi tugas saya belum selesai. Terkadang saya ingin menolak, tapi saya tidak bisa. Mungkin Mas Dimas ada triknya. Baik, terima kasih Mas Gali, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, untuk menolak ajakan teman yang secara halus dari saya sendiri ya. Kita kan kembali lagi kepada tujuan kita. Yaitu kan kita berkuliah pasti memiliki tujuan. Kita masuk perguruan tinggi kan kita punya tujuan. Kita harus konsisten dengan tujuan kita. Jika kita diajak untuk bermain di saat kita punya tugas, ya kita kembali lagi pada tujuan kita kan apa. Dan kalau untuk bermain sekedar hanya bermain aja, itu kan bisa di lain waktu. Tapi ini masalah tugas dan nilai itu kan sangat sayang sekali kalau jika harus mengulang lagi. Jadi kita harus konsisten lah pada tujuan kita. Kita utamakan tujuan kita yaitu berkuliah supaya bagaimana ya kan. Mungkin itu yang bisa saya kasihkan dari jawaban pertanyaan Mas Gali. Oke Mas Dimas, terima kasih jawabannya saya ucapkan. Mungkin untuk waktu sudah cukup ya Mas Dimas untuk acara hari ini. Mungkin langsung kita tutup saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Dimas Kusuma Pradana sebagai narasumber yang telah menyampaikan bagaimana manajemen waktu. Mungkin saya sebagai host, jika ada salah berbicara, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.